Halo, selamat datang kembali di Studio 662. Tutorial saya hari ini akan membahas tentang Google Calendar. Jadi bagaimana cara kita memasukkan jadwal pelajaran yang kita miliki sebagai guru supaya tidak berbentuk Excel lagi, tidak berbentuk kertas lagi. Jadi kita langsung integrasikan dengan Google Calendar. Apa keuntungannya? Jadi nanti kita bisa mendapatkan notifikasi setiap berapa menit apabila jam mengajar akan dimulai, atau pada hari apa dan berapa kali seminggu, seperti itu. Oke, kita langsung mulai tutorialnya. Saat kita sudah login dengan Gmail, kita pilih menu di bagian sini, yaitu pilih yang kalender ya. Dan tampilannya akan seperti ini. Kita bisa menentukan tampilan. Di sini ada hari, minggu, bulan, dan tahun serta custom. Jadi kita bisa menentukan berapa hari sekali. Nah, kita perhatikan di sebelah kanan atau kiri kita, apabila email ini digunakan untuk Google Classroom, maka secara otomatis mata pelajaran atau Google Classroom yang kita ajarkan itu akan terbaca di sini. Tapi sementara ini untuk tutorial ini saya sembunyikan terlebih dahulu begini. Jadi ini kelihatan kosong ya. Oke. Sekarang kita akan membuat kalender baru. Ya, di sini pilih saja yang namanya ini Add Other Calendar, kemudian pilih Create New Calendar. Sekarang kita kasih nama kalendernya ya. Saya kasih contohnya jadwal pelajaran. Di bagian bawahnya silakan dikasih deskripsi, tapi ini opsional. Untuk ini saya coba untuk memasukkan tahun pelajaran saja ya. Di bawahnya akan ada time zone di mana lokasi kita, dan kita akan langsung create saja. Baik, sudah berhasil. Jadi kita cancel ini aja dulu. Jadi jadwal kita itu akan ada di bagian sini ya. Di bagian sebelah kiri. Kita back dulu, nanti tampilannya akan berbeda. Nah, dan ini adalah jadwal kita. Sekarang kita akan mulai memasukkan jadwal pelajarannya. Nah, contohnya kita mempunyai pelajaran itu kan ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang 3 hari sekali. Kita bisa setting di sini. Langsung kita pilih menu create di bagian pojok kiri. Selanjutnya kita kasih nama mata pelajaran apa. Contoh saya tulis Mapel 1 gitu ya. Mapel 1. Kemudian di bagian bawah ini ada event dan sebagainya. Kita tidak akan pilih itu. Kita langsung saja masuk ke more option. Kenapa more option? Jadi supaya kita mempunyai setting yang lebih lengkap gitu. Di bagian ini ada all day, tapi kita tidak akan gunakan yang itu dulu. Kita tentukan waktunya saja dulu. Nah, ini kita tentukan waktunya. Contoh pelajaran ini adalah pada jam 8 ya, jam 8 AM. Mana 8 AM? Jam 8 ini, 8 AM. Sampai jam 11 AM contohnya. Sampai jam 11. Kok lama sekali ya, sampai jam 10. Sampai jam 10. Sudah. Nah, yang paling terpenting adalah di sini nih. Bagian does not repeat ini kita harus klik. Kemudian kita tidak memilih daily, weekly, monthly dan sebagainya, tapi kita pilih custom. Kenapa kita pilih custom? Dengan begitu kita bisa menentukan jadwal ini akan secara otomatis berulang setiap kita akan mulai pelajaran. Contoh kita buat setiap 1 minggu sekali. Jadi kita tulis saja di sini 1 minggu sekali. Ya, karena kita pertemuannya cuma 1 minggu. Dan kita bisa menentukan pada hari apa. Pada hari Senin contohnya. Nah, ini hari Senin, Selasanya kita buang. Kemudian di bagian ini kan repeat on ya. Ini N-nya, kapan kalender ini akan berlaku. Kalau dia akan berlaku selamanya ya biarkan aja never. Tapi kita tentukan bahwasanya jadwal rutin ini akan berlaku, contohnya kita tentukan sampai bulan Juni tahun depan gitu ya. Karena Juni itu kan akhir tahun pelajaran ya. Jadi saya ambil pada tanggal 30. Selanjutnya klik done. Oke. Di bagian bawahnya itu ada Google Meet. Seandainya kita nanti akan integrasikan di Google Classroom, maka setiap pada tanggal itu Google Meet-nya itu akan otomatis dibuat.
Apakah kita akan pakai atau tidak, yang penting dia sudah otomatis dibuat. Jadi supaya mudah, kita buat saja ya Google Meet linknya. Nah, di sini sudah ada kapan saja pada setiap tanggal setiap minggu itu akan sudah ada. Di bagian ini kita bisa menentukan email yang diundang. Akan lebih baik kalau kita punya Google Group dulu, atau kita masukkan email setiap siswa, sehingga notifikasinya itu akan masuk ke kita juga, nanti masuk ke siswa juga. Tapi saya biarkan kosong terlebih dahulu. Yang penting di bagian ini ada notifikasi, dan notifikasi itu ada dua jenis. Yang pertama, notifikasi melalui handphone dan komputer. Itu pun kalau kita menginstall Google Calendar. Tapi kebanyakan untuk handphone Android akan secara otomatis mempunyai Google Calendar. Tinggal kita menyalakan notifikasinya di handphone saja. Saya akan membuat notifikasi 30 menit. Oh enggak, yang ini 10 menit aja. 10 menit sebelum pelajaran dimulai melalui handphone. Jadi 10 menit. Dan saya bisa menambahkan notifikasi yang lain. Saya akan tambah. Di bagian ini saya tambah email. Untuk di email, saya akan tentukan 30 menit sebelum mata pelajaran itu mulai. Jadi nanti sebelum mulai 30 menit akan ada notifikasi bahwasanya hari ini akan mengajar melalui email. 10 menit sebelum mata pelajaran mulai, kita juga akan dapat notifikasi di handphone kita juga. Dan selanjutnya di bagian bawah ini ada attachment. Attachment ini kita bisa melampirkan detail dari pelajaran kita, lampiran berbentuk Word dan sebagainya, gambar di sini juga bisa kita tentukan. Jika semua setting ini sudah dianggap benar, maka kita save. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini ya. Setiap hari Senin, ini kan tampilan pada bulan September, tampilannya bulan ya. Nah, di sini nih akan secara otomatis setiap jam 8 itu akan ada mata pelajaran 1. Di minggu berikutnya akan ada juga mata pelajaran 1. Kita lihat di bulan Oktober, begitu juga setiap Senin dia akan secara otomatis berulang. Dan ini sudah membawa notifikasi masing-masing. Oke, bulan selanjutnya juga akan sama. Tapi ini tampilan bulan. Bagaimana kalau kita lihat tampilan minggu seperti apa ya? Nah, kalau tampilan minggunya seperti ini. Karena kita baru set 1, maka di sini cuma tampil 1. Seandainya kita set beberapa, nanti akan tampil beberapa di sini, dan kita bisa klasifikasikan warna setiap mata pelajaran ataupun kelas tertentu. Katakan ini sudah selesai dan kita sudah tidak perlu menyimpan karena ini sudah bersifat online. Nanti ketika ini pada hari Senin mata pelajaran dimulai, kita akan mendapat notifikasi seperti yang kita sudah set. Selanjutnya, kalau kita mau integrasikan ini di Google Classroom kita, caranya kita ambil menu titik 3 di bagian sini. Oke, kemudian kita pilih setting and sharing. Nah, sebelum itu yang harus kita lakukan adalah make available to public. Jadi ini kita klik dan oke. Kemudian di bagian bawah ini nanti akan ada dua link. Link yang pertama adalah yang link biasa, yang kedua adalah embed. Saya tidak akan menggunakan embed karena tidak kita masukkan ke website. Jadi link ini saya copy contohnya, dan saya bisa sharekan ke Google Classroom. Contohnya ini saya buat link aja, nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi pada setiap tanggal hari Senin pada setiap bulan itu akan tampil seperti ini. Dan kita bisa melihat tampilan pada setiap minggu, maka tampilannya akan seperti ini. Dan jadwal kita akan berada di bagian yang warna kuning garis lurus ini. Kalau kita mau melihat setiap bulannya akan seperti ini. Sementara kalau kita melihat rekap semuanya itu bisa masuk ke bagian agenda. Kalau di bagian agenda ini akan tampil hanya pada pada setiap minggu pada hari Senin saja. Kalau seandainya mau menambah lagi gimana? Ya kita masuk lagi. Kemudian kita kembali dan kita bisa tentukan. Contoh ini warna oranye untuk mapel 1 ya, kita buat untuk mapel 2. Oke, di mapel 2 saya pilih di sini tulis mapel 2.
Kemudian warnanya saya tidak mau oranye, kita bisa tentukan warna contohnya biru. Nah, seperti ini, dan saya pilih more option. Di bagian ini kita sama tentukan, contoh ini mulai jam 10 ya. 10 AM ya, 10 AM, mana 10 AM? 10 AM sampai 12 AM contohnya. 2 jam, dan kita repeat setiap minggu. Saya ambil yang September ya. Oke, dan di sini kita pilih yang custom. Selanjutnya kita ambil pada hari Selasa. Oke, anggap aja never ya. Kita bisa tentukan setiap berapa kali sehari. 1 minggu 1 kali. Saya buat contoh lain ya. 2 hari sekali gitu. Mata pelajarannya kita buat days. Nah, seperti ini. Jadi nanti biar lebih menarik tampilannya. Saya done. Seperti tadi kita bisa buat Google Meet-nya. Detailnya kita bisa dilihat di sini, ditulis, dan lampiran. Selanjutnya kita save. Nah, karena tampilan yang tadi baru saya buat adalah warna biru ya, dan dia setiap 2 hari sekali, maka di sini udah kelihatan nih. Hari Senin ada, hari Rabu ada, hari Jumat ada. Dan seterusnya untuk minggu-minggu berikutnya juga ada. Ya, nah seperti ini. Jadi tampilannya lebih menarik kalau ada jadwal yang agak berdekatan. Nah, seperti itu. Kalau lihat di bulan, nah ini akan kelihatan. Yang biru ini mapel 2, yang oranye ini mapel 1. Kalau kita sharing di tempat yang tadi, kita tinggal refresh saja ini. Nanti akan ketahuan di bagian agenda. Itu nah, sudah ini. Sudah ada. Senin ada ya kan. Kemudian ini ada Selasa, ada Kamis, ada hari. Pokoknya setiap 2 hari sekali itu dia akan kelihatan jadwalnya. Dan ini terus menerus sampai akhir tahun atau sampai kita tutup kalender ini di bagian end poinnya tadi, seperti itu. Oke, itu adalah bagaimana cara kita setting jadwal pelajaran di Google Calendar supaya kita tidak melihat-lihat lagi, kita tidak melihat di Excel, kita tidak melihat di kertas seperti itu. Jadi cukup sekali kita masukkan di Google Calendar, maka nanti kita akan dapat notifikasi yang kita setting tadi. Karena tadi kita setting adalah 30 menit melalui email, maka sebelum pelajaran mulai 30 menit kita akan dapat email bahwasanya hari ini kita ada mengajar. Dan setelah itu kita diingatkan lagi, yaitu 10 menit di handphone ataupun di laptop kita. Karena kita tadi setting juga 10 menit. Jadi kita lebih alert dan tidak ada istilah lupa lagi karena pasti diingatkan melalui notifikasi yang ada di handphone kita. Demikian, mudah-mudahan ini dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu ya, terutama sebagai guru. Namun ini juga tidak terbatas untuk jadwal. Kita juga bisa membuat event, kita juga bisa membuat pengelolaan hal-hal lain yang sifatnya rutin ataupun direncanakan. Demikian, jangan lupa terus mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Silakan juga di-share. Apabila tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan bye-bye.